Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan perkuliahan kita hari ini. Ya, bersyukur Tuhan memberi kita kekuatan dan kesehatan untuk kita hadir bersama-sama sekalipun tidak langsung dalam perkuliahan online hari ini. Itulah sebabnya sebelum kita akan memulai sesi perkuliahan kita hari ini, kita akan membukanya di dalam doa. Namun sebelumnya saya rindu mengajak kita sekalian, ya semua mahasiswa, untuk kita menyanyikan satu pujian yang saya suka, yaitu pujian Kekuatan di Hidupku. Jadi semua mahasiswa bisa ikut bernyanyi di rumah masing-masing sebelum nanti kita akan berdoa untuk memulai seluruh rangkaian proses belajar mengajar kita hari ini. Kekuatan di hidup. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku, kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau mempertemukan kami kembali dalam proses belajar mengajar online hari ini. Terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami masing-masing. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan senantiasa karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat pribadi kami dan orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kami memulai kegiatan proses belajar mengajar online sepanjang hari ini ya Tuhan, mohon pimpinan dari Tuhan, mohon hikmat dari Tuhan, mohon kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, agar kami dapat mengikuti proses belajar mengajar hari ini ya Tuhan dengan baik. Dan melaluinya ya Tuhan, biarlah kami memperoleh banyak hal, pengalaman yang berguna di dalam pelayanan kami ke depannya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang kedua ya hari ini, yaitu kita akan membahas secara khusus untuk bab 1 dari materi perkuliahan mata kuliah sosiologi ya. Yang judul bab satunya adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ya, di bab pendahuluan minggu lalu, hari Senin yang lalu ya, pada pertemuan yang pertama, ya sekali lagi saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa tujuan kita mempelajari bab pendahuluan kemarin semacam saya berusaha untuk meletakkan sebuah dasar pemahaman bagi saudara-saudara, karena ini bukanlah perguruan tinggi pada umumnya ya, tapi ini jurusannya jurusan teologi, dan itulah sebabnya materi pendahuluan yang kemarin yang pada pertemuan pertama yang saudara pelajari itu, kalau di perguruan tinggi pada umumnya itu tidak ada itu ya, tidak ada semacam itu. Jadi barulah di bab 1 ini baru ada, hampir di semua perguruan tinggi pada umumnya baru dapat materinya mulai dari bab 1. Jadi yang bab pendahuluan kemarin itu sekali lagi itu hanya sebagai upaya saya ya, karena saya sadar saudara adalah jurusan teologi ya, sekaligus meletakkan sebuah dasar teologisnya dalam kita memahami ya sosiologi ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ya, kemarin saya sudah jelaskan dan ada mahasiswa yang bertanya tentang itu, yaitu di mana saya mengatakan bahwa sosiologi itu kalau ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, induknya adalah filsafat. Ya, induknya adalah filsafat. Nah, kenapa? Karena ada 3 persyaratan ya utama yang ditetapkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan yang harus dipenuhi oleh semua ilmu pengetahuan manapun, termasuk sosiologi. Yang salah satunya kemarin secara umum kita sudah belajar, yaitu objek, yang nanti sebentar kita akan melihat yang lebih terperinci lagi 3 persyaratan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya baik langsung saja kita akan masuk kepada materi dari mata kuliah sosiologi ini, khususnya bab 1 ya, apa saja yang dipelajari di dalam bab 1 ini ya. Ya, yang
berikutnya kalau kita menyimak terlebih dahulu deskripsi singkat dari bab 1 ini ya. Ini semacam penjelasan awal bahwa bab 1 ini khususnya ya, bab ini memberikan pengenalan dasar ya mengenai sosiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial ya. Jadi nanti kita akan melihat rumpun ilmunya ya sebagai masuk dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Dan untuk memberikan gambaran umum mengenai sosiologi akan dibahas tentang ini yang dibahas dalam bab 1 sub-subnya, kekhususan ilmunya. Jadi seperti apa dia secara khusus itu ya, ilmu yang sosiologi ini, uniknya apa, lalu sejarah perkembangan ilmunya ya. Dan yang terakhir adalah kegunaan ataupun manfaat dari ilmu sosiologi itu sendiri. Nah, ini merupakan gambaran singkat apa yang dibicarakan di dalam bab 1 ini. Baik, fokus studi sosiologi adalah masalah manusia dan kehidupan sosialnya atau masyarakat. Jadi kemarin saya sudah sampaikan hal ini di bab pendahuluan. Jadi ruang lingkup ataupun objek penelitian daripada sosiologi atau studinya, fokus studinya adalah masalah manusia dan kehidupan sosialnya atau masyarakat ya. Jadi itu yang menjadi fokusnya di situ ya. Jadi kemarin saya sempat singgung misalnya masalah manusia dengan kejiwaannya itu menumbuhkan ataupun melahirkan yang namanya ilmu psikologi. Lalu masalah manusia dengan kebutuhannya melahirkan ilmu ekonomi. Lalu masalah manusia dengan kekuasaan itu melahirkan ilmu politik. Dan itu adalah bagian-bagian daripada ilmu sosial yang juga merupakan rumpun daripada ilmu sosiologi itu sendiri. Nah, ini yang saya katakan tadi yang menjadi syarat utama telaah ataupun penyelidikan ilmu pengetahuan manapun ya. Ilmu pengetahuan apapun itu harus memiliki ya atau memenuhi 3 persyaratan ini yang ditetapkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan itu. Jadi semua ilmu pengetahuan harus memenuhi 3 persyaratan ini, kriteria ini. Yaitu yang pertama ontologis, lalu yang kedua epistemologis, dan yang ketiga itu aksiologis. Ini mungkin tidak begitu kelihatannya. Itu aksiologis. Nah, apa saja yang dimaksudkan dengan ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu? Jadi yang pertama, kalau sosiologi itu sendiri, ya, jadi sekali lagi ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu semua ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya sosiologi saja. Jadi semua ilmu pengetahuan itu harus ada unsurnya ini, 3 unsur itu, atau harus memenuhi 3 persyaratan ini. Nah, kalau sosiologi sendiri, ya, jika dikaitkan dengan filsafat, ya, sebagai induk dari ya, semua ilmu pengetahuan, ya, sosiologi telah memiliki atau memenuhi 3 kriteria persyaratan satu ilmu pengetahuan. Yaitu yang pertama ontologis. Nah, ontologis daripada sosiologi, ya, ontologis itu berbicara soal objek dari sosiologi, ya, objek daripada sosiologi. Apa objeknya? Yaitu manusia kemarin ya, secara umum objeknya. Nah, manusia yang dalam hal apa? Ya, dalam hal
perilaku-perilaku individu yang dalam dimensi-dimensi sosial masyarakat. Itulah objek penelitiannya, fokus studi atau yang kita sebut tadi fokus studi dari sosiologi itu sendiri. Ya, yaitu proses sosial, kelompok sosial, lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, masyarakat dan kebudayaan, perubahan sosial, dan yang terakhir adalah kekuasaan dan wewenang. Nah, inilah yang menjadi materi bab 2 nanti yang akan kita bahas nanti ya, yang tentunya tidak sekali pertemuan dibahas. Saya sudah bagi pertemuan yang ketiga itu, yaitu akan membahas proses sosial, kelompok sosial dan lembaga kemasyarakatan. Ya, karena materinya cukup banyak. Lalu yang pertemuan yang keempat nanti ya kita akan menyelesaikannya dari poin yang keempat, yaitu stratifikasi sosial, masyarakat dan kebudayaan, perubahan sosial, dan yang terakhir adalah kekuasaan dan wewenang. Jadi inilah objeknya yang menjadi fokus studi dari sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan. Ya, kalau bicara objek, saudara, ya kalau bicara objek dalam sebuah ilmu pengetahuan, objek itu harus bersifat konkret, harus bersifat nyata, tidak boleh sesuatu yang bersifat abstrak atau yang tidak kelihatan dan yang tidak nyata. Nah, itulah sebabnya ya, kalau kita bicara sesuatu yang tidak nyata, misalnya ketika kita bicara soal ilmu psikologi, ya, ilmu psikologi itu kalau ditelaah dari akar kata, jadi psikologi itu berasal dari kata psike, yaitu psike dan logos. Psike itu adalah jiwa. Ya, kalau jiwa itu ada 3 unsur ya, kalau jiwa itu, yaitu yang pertama, jiwa itu terdiri dari pikiran, lalu yang kedua perasaan dan kehendak. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara soal pikiran, perasaan, dan kehendak itu adalah sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Itulah sebabnya kalau ilmu jiwa itu tidak masuk di dalam ranah sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu psikologi berbeda. Kenapa? Perbedaannya ialah ilmu psikologi objeknya itu adalah ya, perilaku manusia yang dilihat dari ekspresi dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Jadi ekspresinya itu yang dipelajari, ekspresi dari pikirannya, ekspresi dari perasaannya, ekspresi dari kehendaknya, itulah yang dipelajari oleh ilmu psikologi. Makanya ilmu psikologi masuk dalam atau memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan dari segi ontologis ini ya, objeknya. Nah, nanti pada waktu semester 4 kalau tidak salah, saudara akan dapat namanya psikologi pendidikan Kristen. Itu khususnya yang PAK tentunya ya. Nanti saudara akan belajar, nanti saya mengajar juga itu dan akan menjelaskan lebih detail di situ. Jadi itu yang pertama, berkenaan dengan ontologisnya, harus ada objeknya. Dan objeknya 7 ini ya. 7 ini perilaku individu yang dalam dimensi sosial masyarakat yang berkenaan dengan 7 hal ini ya. Lalu yang berikutnya adalah selain ontologis, persyaratan yang kedua yang ditetapkan oleh filsafat itu ada yang disebut dengan epistemologis. Nah, apa itu epistemologis? Epistemologis itu berbicara soal teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan dalil-dalil sosiologi. Ya, itu dihasilkan berdasarkan upaya
yang sistematis melalui berbagai studi ilmiah, baik melalui pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Jadi itulah sebabnya kenapa semua perguruan tinggi itu diwajibkan harus kepada mahasiswa sebelum tamat itu harus menulis skripsi dalam tingkat sarjana ya. Dalam tingkat pasca sarjana namanya tesis dan dalam tingkat doktoral namanya disertasi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk ini. Untuk melalui penelitian, melalui sebuah penelitian lapangan baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif itu ya akan dihasilkan ya teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip dan dalil-dalil ya, yang baru maupun pengembangan dari teori, konsep dan prinsip yang sudah ada. Itu manfaatnya yang paling utama dari penelitian-penelitian yang diadakan oleh mahasiswa maupun yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri sebagai penyelenggara pendidikan itu sendiri. Nah, berkenaan dengan epistemologis ini, ya, ada sebuah siklus ya, ada yang disebut dengan sebuah siklus penerimaan ya, sebuah teori, konsep ataupun prinsip, sebuah kebenaran yang dihasilkan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Ya, ada yang disebut dengan siklus penerimaan sebuah konsep atau sebuah teori dalam sebuah ilmu pengetahuan, yang tentunya ini merupakan konsep yang ditetapkan oleh filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah ini tidak berbicara soal sosiologi saja, jadi semua ilmu pengetahuan manapun dalam menghasilkan sebuah teori, lalu apakah teori itu atau konsep, prinsip atau dalil itu bisa diterima sebagai sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuannya untuk diajarkan ya dalam pendidikan formal, itu harus melalui sebuah siklus ini. Ya, yang pertama itu adalah ada yang kita sebut dengan tesis. Jadi tesis itu apa? Tesis itu adalah kebenaran yang berlaku saat ini. Ya, kebenaran teori ya, tentunya itu bicara soal teori ya. Jadi seperti misalnya kalau kita bicara sosiologi, ya teori-teori yang ada yang dipakai dan diajarkan di dalam sosiologi sekarang ini, seperti misalnya apa yang dimaksudkan dengan proses sosial, apa yang dimaksudkan dengan kelompok sosial dan lain sebagainya, itu teori yang sekarang disebut dengan tesis. Ya, sekarang yang disebut dengan sebuah kebenaran yang ada atau yang diterima ya sebagai ilmu pengetahuan ya, atau sebagai teori ya, atau sebagai konsep ya, yang dipakai sekarang ini. Ya. Karena itu dihasilkan melalui sebuah proses yang namanya penelitian tadi ya, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif ya, penelitian ilmiah ya tentunya ya. Nah, ada perkembangannya, ada siklusnya. Tesis ini ya, tesis ini atau teori ini yang sekarang menjadi sebuah kebenaran yang diterima, nanti suatu ketika bisa menjadi namanya antitesis. Apa itu antitesis? Antitesis itu adalah ya sesuatu yang sudah dianggap tidak lagi benar atau tidak lagi berlaku, tidak lagi dipakai, tidak lagi bisa dipertahankan kebenarannya. Ya. Kenapa? Karena banyak faktor. Karena sudah melalui penelitian yang berkali-kali, sudah ada perubahan dan perubahan itu menyangkut bidang ilmu tertentu yang nanti kita akan lihat juga di dalam sosiologi itu juga mengalami perubahan ya dalam segi sejarahnya ya, dari segi sejarahnya. Jadi
Satu ketika nanti bisa menjadi sebuah antitesis atau kebenaran yang sudah tidak bisa diakui lagi ataupun diterima lagi dalam sebuah konsep atau teori dalam ilmu pengetahuan tertentu. Ya, misalnya dalam hal ini sosiologi. Nah, pada waktu sebuah teori atau konsep itu sudah menjadi sebuah antitesis, dalam prosesnya nanti tidak langsung menjadi tesis. Dia akan menjadi namanya sintesis. Ya, sintesis itu adalah disebut dengan kebenaran yang masih bersifat sementara. Ya, masih bersifat sementara. Kenapa sementara? Artinya masih dibutuhkan penelitian, masih dibutuhkan penelitian yang lebih banyak lagi, ya, untuk sampai pada satu saat bisa diterima menjadi tesis lagi. Ya, jadi tidak begitu menjadi antitesis lalu ditemukan sebuah kebenaran yang baru, ya. Karena kalau sudah jadi antitesis harus ada kebenaran yang baru yang diusulkan, ya, sehingga kenapa ini menjadi antitesis. Lalu kebenaran yang baru itu yang ditemukan atau teori yang baru atau konsep yang baru itu yang ditemukan itu masih menjadi sintesis atau kebenaran yang masih bersifat sementara. Jadi tidak secara otomatis langsung menjadi tesis. Nah, setelah dilakukan penelitian yang berkali-kali terus-menerus, ya, dan banyak orang yang melakukan penelitian di bidang itu dan pada akhirnya memiliki pandangan, gagasan, teori, konsep, prinsip yang sama, barulah ya, satu ketika menjadi tesis lagi. Jadi menjadi tesis lagi. Jadi tentunya menjadi tesis yang baru, ya, yang baru yang sudah ditemukan untuk mengganti ya, tesis yang lama itu. Nah, sama lagi prosesnya nanti tesis yang baru itu yang ditemukan atau teori yang baru, konsep yang baru, kebenaran yang baru yang ditemukan, ya, satu ketika melalui sebuah penelitian yang dilakukan melalui perubahan demi perubahan yang terjadi bisa lagi menjadi antitesis. Bisa juga menjadi antitesis dan seterusnya, dan nanti ya kebenaran yang baru yang ditemukan lagi nanti menjadi sintesis, lalu dalam prosesnya lama kelamaan bisa menjadi tesis, ya. Nah, ada sebuah teori yang tidak melalui proses ini, yaitu teori yang disebut dengan teori yang tidak terbantahkan, ya. Kalau teori yang tidak terbantahkan dalam ilmu pengetahuan itu tidak lagi disebut sebagai teori, tapi sudah disebut hukum, menjadi hukum dalam sebuah ilmu pengetahuan. Jadi tidak disebut sebagai teori lagi, tetapi disebut sebagai hukum. Misalnya hukum gravitasi sekarang jadi, dulu itu sebelum dia menjadi hukum gravitasi dulu disebut sebagai teori gravitasi. Ya, tahu ya, hukum gravitasi itu artinya bahwa ya, gaya gravitasi bumi ini. Jadi kalau setiap benda itu ya itu pasti mengalami yang namanya gaya tarik bumi, akan jatuh ke bawah. Jadi kalau dari atas, kalau saudara terjun dari lantai atas itu pasti akan jatuhnya ke bawah, tidak mungkin akan melayang-melayang di udara, kecuali kalau saudara menggunakan yang namanya alat, ya, untuk terbang itu. Tapi kalau dengan terjun bebas itu pasti akan ke bawah. Nah, itulah sebabnya, karena itu tidak terbantahkan, maka teori itu akhirnya menjadi sebuah hukum dalam sebuah ilmu pengetahuan. Ya. Jadi itu siklus penerimaan sebuah konsep atau teori dalam ilmu pengetahuan manapun di dunia ini. Jadi kalau kita memperhatikan anak panahnya seperti ini, ya. Jadi dia dari tesis ke antitesis, lalu jadi sintesis, lalu kembali lagi
menjadi tesis. Oleh karena kasih. Sorry, belum dibuka semua tadi. Lalu yang berikutnya, yang terakhir. Yang terakhir adalah selain ontologis, epistemologis. Jadi ontologis, saya ulangi, berkenaan dengan objek yang diteliti. Lalu epistemologis berkenaan dengan konsep atau teori yang dihasilkan melalui sebuah penelitian dalam perkembangan ilmunya. Lalu yang ketiga itu ada yang disebut dengan aksiologis. Nah, kalau bicara soal aksiologis itu berbicara soal manfaat dari studi dan penelitian, manfaat dari studi penelitian sosiologi. Ya, kalau kita bicara soal sosiologi yang sudah memenuhi 3 persyaratan itu. Nah, apa aksiologisnya dari sosiologi itu? Ya, aksiologis dari sosiologi adalah berguna atau manfaatnya adalah berguna untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian sebuah kegiatan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dengan baik. Jadi seperti di awal yang saya sampaikan kepada saudara bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu harus memberi manfaat. Ya. Jadi diterima dia atau tidak itu, dia harus ada manfaatnya bagi pemecahan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Jadi kalau tidak ada manfaatnya itu tidak bisa diterima di dalam ilmu pengetahuan yang akan diajarkan dalam pendidikan formal. Nah, itulah sebabnya kalau ada manfaatnya bagi masyarakat untuk menjawab atau memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat itu sendiri, maka itu bisa diterima sebagai ilmu pengetahuan. Karena itu persyaratan utama dari filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi dia sosiologi memberikan manfaat ya dari segi memberikan data ya. Ini memberikan data-data sosial dalam penelitiannya yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian sebuah kegiatan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dengan baik tentunya. Jadi itu tadi 3 persyaratan dari filsafat yang harus dipenuhi oleh semua ilmu pengetahuan manapun, dan sosiologi telah memenuhi 3 persyaratan itu ya, yang tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kedudukan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ini berbicara soal komposisinya di dalam kurikulum yang juga saya sudah sempat singgung ya di tujuan di silabus. Waktu kita bahas silabus, tujuan saudara belajar sosiologi itu diharapkan agar agar saudara bisa memiliki kepekaan sosial ya, dan memiliki perkembangan dari segi kepribadian ya, di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Nah, itulah sebabnya oleh pemerintah, oleh karena ini mata kuliah wajib dari pemerintah yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa dan harus diajarkan oleh semua perguruan tinggi manapun di Indonesia khususnya ya, itu harus masuk di dalam sebuah kurikulum. Nah, itulah sebabnya dalam komposisi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ya, jadi jika dikaitkan dengan kurikulum pada setiap perguruan tinggi ya manapun ya, maka sosiologi merupakan bagian dari mata kuliah dasar umum ya, disebut mata kuliah dasar umum atau MKDU ya, merupakan mata kuliah tambahan di perguruan tinggi yang wajib. Nah, ini ada kata wajib ya, atau diwajibkan kepada semua mahasiswa. Jadi semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah sosiologi ini karena ini muatan ya dari pemerintah yang diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap mahasiswa.
Nah, tentu ada tujuannya, ada kepentingan pemerintah di dalamnya kenapa itu diwajibkan. Tujuannya ini, kalau dari mata kuliah dasar umum itu yang nanti akan dibagi dua, itu tujuannya adalah ini, untuk membantu perkembangan pendidikan mahasiswa agar memperoleh ciri-ciri ini tadi, kepribadian yang diharapkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga tidak saja terpelajar atau berintelektual, tetapi menunjukkan kepribadian yang khas sesuai dengan nilai-nilai hukum bangsa itu sendiri. Nah, ini tujuan utama pemerintah kenapa itu diwajibkan kepada semua mahasiswa. Dan tentu tujuan ini tidak bertentangan dengan sifat ataupun tujuan penyelenggaraan pendidikan di STI ya, yang oleh pendirinya almarhum Kris Marantika. Ya, tujuan penyelenggaraan pendidikan di STI pada umumnya di seluruh Indonesia ini ya, sasarannya ini head knowledge, heart knowledge, dan hand knowledge yang seringkali itu disampaikan pada saat wisuda ya. Ini harus memenuhi ini yang dalam bahasa Indonesianya sarjana, suci, dan setia. Kemudian MKDU ini pada tingkat perguruan tinggi secara umum itu dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok yang pertama terdiri dari mata kuliah pada umumnya ya, agama, Pancasila, dan kewiraan, atau sekarang sudah diganti menjadi PKN, pendidikan kewarganegaraan ya, kalau dulu namanya kewiraan. Nah, tujuan yang diharapkan dari kelompok yang pertama ini adalah agar dapat memberi dasar pedoman-pedoman untuk bertindak sebagai warga negara yang terpelajar atau berintelektual. Itu tujuannya. Kenapa diberikan kelompok yang pertama ini ya. Jadi itu yang menjadi tujuan. Kemudian kelompok yang kedua terdiri dari mata kuliah ini pada perguruan tinggi pada umumnya ya, adalah ilmu sosial dasar atau ISD, ilmu budaya dasar, dan yang berikutnya adalah ilmu alamiah dasar ya. Kalau ilmu budaya dasar kita dapat, lalu ilmu sosial dasar itu yang kita ambil adalah sosiologi. Lalu tujuannya di STI tadi maksud saya yang kita ambil di STI ya, ilmu sosial dasarnya. Nah, tujuan yang diharapkan dari kelompok yang kedua ini adalah dari kelompok mata kuliah tadi agar dapat membantu kepekaan mahasiswa berkenaan dengan lingkungan alamiah, lingkungan sosial, dan kebudayaan di daerah setempat yang dapat digali dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur atau tradisional. Ya, jadi IAD tadi ilmu alamiah dasar ini berkenaan dengan lingkungan ya alamiah, ISD ilmu alamiah ilmu sosial dasar berkenaan dengan ya sosial, lingkungan sosial ya. Dan IAD itu ilmu budaya dasar itu berkenaan dengan kebudayaan ya di daerah setempat ya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah tentunya, sehingga membagi MKDU itu menjadi kelompok. Nah, sekarang kita mengkerucut ke sosiologi. Jadi itulah sebabnya sosiologi masuk dalam kelompok mana. Jadi kalau kita perhatikan, jadi sudah jelas bahwa sosiologi masuk dalam kelompok ilmu sosial dasar ya, yang meliputi kelompok utamanya yaitu studi manusia dan masyarakat dan studi lembaga-lembaga sosial yang terdiri dari ini ada psikologi, ada sosiologi,
ada antropologi, dan juga kemudian berkembang sehingga juga meliputi ilmu ekonomi dan ilmu politik ya. Kalau di STI tidak diajarkan itu ya, ilmu politik, ilmu ekonomi, tapi itu bagian dari ilmu sosial semua. Ilmu psikologi dapat, tapi psikologinya bukan psikologi ada psikologi umum, tapi juga ada psikologi terapan yang kita adopsi ya untuk dijadikan kurikulum di sekolah kita, lembaga STI ya, Bali khususnya ya. Jadi ini sekali lagi pada perguruan tinggi pada umumnya ya, bukan hanya di STI saja. Nah, itulah sebabnya kalau muatan kurikulum ya, yang saudara yang PAK perlu tahu juga ya, komposisi kurikulum ya, tentang kalau belajar kurikulum. Jadi komposisi kurikulum di masing-masing perguruan tinggi itu jadi seperti ini, 50%-nya itu muatan pemerintah, lalu 50% itu adalah muatan institusi atau muatan lokal, disebut dengan muatan lokal. Jadi misalnya dari sekarang minimal 148 ya yang ditetapkan oleh pemerintah, 148 SKS maksud saya, yang ditetapkan oleh pemerintah untuk minimal lulus sarjana, itu berarti 147 SKS itu dibagi dua. Ya, itu 50%-nya dari pemerintah, lalu 50%-nya dari lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri. Ini bagannya, kalau saudara melihat dalam bentuk bagan penggolongan mata kuliah dasar umum tadi yang kita bahas tadi. Jadi MKDU, jadi ada dua bagian tadi ya, ada dua kelompok. Agama, Teologi, Pancasila, Kewirausahaan atau PKN yang sekarang, lalu ISD, IAD, Ilmu Budaya Dasar. Lalu tadi kita sudah belajar bahwa sosiologi masuk di sini ya, ilmu sosial dasar. Nah, kalau ini semua ini disebut dengan ilmu pengetahuan yang murni. Ya, kelompok-kelompok ilmu ini, kelompok sosial dasar, kelompok alamiah dasar, kelompok budaya dasar, ini disebut ini ilmu pengetahuan dasar. Yang tadi harus mengikuti filsafat tadi sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kalau kelompok ini tidak termasuk dalam golongan ilmu pengetahuan, sehingga tidak harus mengikuti tiga persyaratan ilmu pengetahuan ya, yang dipersyaratkan oleh filsafat. Karena kalau yang di sini mata kuliah ini disebut dengan ilmu terapan ya, yang oleh masing-masing perguruan tinggi atau institusi pendidikan mempunyai kepentingan ataupun tujuan tertentu menyelenggarakan pendidikan itu. Jadi disinilah dia 50%-nya, lalu di sini adalah 50%-nya dari pemerintah itu sendiri. Nah, kalau kita mengerucut lagi bagannya untuk melihat penggolongan ilmu pengetahuannya. Jadi penggolongan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu ada pengetahuan teologi, ada teologi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain agama-agama yang diakui ya oleh pemerintah di negara kita. Lalu pengetahuan alam, ada geologi, biologi, fisika, kimia. Lalu pengetahuan sosial, nah ini pengetahuan sosial ada antropologi, sosiologi, arkeologi, etnologi, ya. Lalu psikologi dan seterusnya ke bawah. Lalu ada ilmu pengetahuan matematika. Jadi ini bagan penggolongan ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Jadi kalau dari bagan ini sekali lagi sudah jelas. Jadi sosiologi masuk di sini ya. Jadi kelompok sosial ya, masuk kelompok ilmu sosial. Oke, selanjutnya kita coba melihat apa yang menjadi ciri ya atau yang khas dari ilmu
sosiologi itu sendiri. Jadi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan telah memenuhi semua unsur ilmu pengetahuan tadi ya. Jadi dia sudah memenuhi semua unsur tadi yang dipersyaratkan oleh filsafat. Tapi sebagai disiplin ilmu sosial yang tersendiri, yang sudah memenuhi persyaratan itu punya ciri khas. Jadi masing-masing ilmu itu punya ciri ya, punya ciri khas. Nah, ini saya kutip dari Harry M. Johnson, lalu kemudian dikutip lagi oleh Sujono Sukamto ya dalam bukunya. Lalu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai paling tidak 4 ciri ya. Ada 4 ciri yang dia kan. Yang pertama yaitu cirinya sosiologi itu bersifat ilmu ya, ilmu pengetahuan sosiologi ya, bersifat empiris. Apa itu empiris? Empiris itu artinya ya berdasarkan pada observasi, artinya dalam pengembangan teori ya, ilmu pengetahuan sosiologi itu didasarkan kepada observasi terhadap kenyataan, bukan spekulatif. Artinya apa? Observasi itu penelitian lapangan ya. Jadi semua data yang dihasilkan tadi, kalau kita bicara soal manfaat dari sosiologi tadi, itu baik dalam tingkat perencanaan, lalu sampai pada tingkat pelaksanaan dari sebuah kegiatan itu sendiri ya, harus berdasarkan ini penelitian lapangan, harus berdasarkan observasi lapangan, yang tentunya melalui observasi lapangan itu didapatkan data yang akurat ya, sesuai dengan kenyataan, itu maksudnya bukan spekulatif, artinya bukan memperkirakan, bukan membuat apa istilahnya spekulasi ya, tidak ada istilah yang lain ya, spekulasi. Jadi harus berdasarkan sebuah kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua itu yang artinya empiris tadi ya, jadi berdasarkan pada observasi di lapangan. Lalu yang kedua teoritis. Nah, apa artinya teoritis? Teoritis itu artinya selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Jadi dari hasil penelitian lapangan ya harus dibuat abstraksi. Abstraksi itu adalah rangkuman ya, rangkuman ataupun gambaran umum dari apa yang telah ditemukan di lapangan itu sendiri. Jadi itu yang disebut dengan teoritis. Yang ketiga kumulatif, bersifat kumulatif. Apa artinya bersifat kumulatif? Bersifat kumulatif itu artinya teori-teori ya yang dihasilkan oleh sosiologi itu dibentuk di atas teori-teori yang sudah ada. Jadi itulah sebabnya teori-teori baru yang sudah yang mungkin ditemukan di dalam ilmu sosiologi itu dia sifatnya mengembangkan, memperbaiki teori yang sudah ada. Jadi dasar penyusunan teori, konsep dan gagasan tadi yang tadi kita sebut di dalam persyaratan filsafat itu epistemologis, itu harus didasarkan kepada teori yang sudah ada. Jadi tidak baru sama sekali ya, itu maksudnya ya. Jadi dia menyusun itu berdasarkan teori yang sudah ada pada waktu itu. Nanti kita akan lihat dalam perkembangan ilmunya. Jadi nanti kita akan belajar, ketika kita belajar tentang penemu seorang filsuf yang menjadikan sosiologi sebagai ilmu tersendiri yang disebut dengan filsuf Bapak Auguste Comte, itu dia menyusun gagasan dan teorinya itu berdasarkan teori-teori yang sudah ada pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu
konsepnya yang dibuat. Lalu yang terakhir itu adalah non-etis. Ya. Jadi non-etis itu artinya tidak mempersoalkan masalah baik buruk ya, atau moral, tetapi hanya bertujuan untuk memperjelas fakta secara analitis. Jadi karena ini bersifat pengetahuan, bukan bersifat terapan. Tadi berbeda ya, yang dua kelompok tadi, yang dua kelompok MKDU tadi, ada yang bersifat terapan dan ada yang bersifat ilmu pengetahuan. Jadi karena sosiologi bersifat ilmu pengetahuan, jadi itulah sebabnya dia cirinya dia disebut dengan non-etis. Jadi tidak mempersoalkan masalah baik buruk atau moral, bukan itu penekanannya yang utama itu maksudnya, tetapi hanya bertujuan untuk memperjelas fakta analitis. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada sub yang berikutnya, yaitu sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Ya, di awal tadi saya menjelaskan bahwa ya ada seorang filsuf yang menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang bisa berdiri sendiri. Ya, dia bisa berdiri sendiri. Nah, itulah sebabnya kita akan belajar sedikit sejarahnya perkembangan ilmu sosiologi ini. Jadi kalau diselidiki dari segi ilmu sosial, dalam rumpun ilmu sosial, maka bisa dikatakan bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang relatif masih muda. Jadi masih digolongkan dalam ilmu pengetahuan sosial yang relatif masih muda. Kenapa? Karena baru berkembang setelah ya tokoh ini yang bernama Auguste Comte pada abad ke-17 ya sampai dengan abad 18 ya. Di tahun 1798 ini masanya Auguste Comte ini sampai dengan tahun 1853. Ini beliau, ini foto beliau, filsufnya. Nanti kalau saudara misalnya searching di internet juga mencari nama ini akan diberikan informasi bahwa beliaulah yang berjasa menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tersendiri. Sehingga oleh karena jasanya beliau pada akhirnya disebut sebagai bapak sosiologi ya, karena beliau adalah diri dari sosiologi itu. Nah, itulah sebabnya mempelajari tahap perkembangan sosiologi karena Auguste Comte tadi yang menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang tersendiri, maka ya, tahapan perkembangannya dibagi menjadi empat bagian ya, 4 tahapan. Yang pertama itu disebut dengan sosiologi sebelum Auguste Comte. Nah, ini mungkin agak sedikit kontras ya, kenapa disebut sosiologi sebelum Auguste Comte? Karena sebelum Auguste Comte belum namanya sosiologi, tapi disebut sebagai sosiologi Auguste Comte. Itu karena tadi prinsip tadi ya. Jadi Auguste Comte menyusun gagasan dan teorinya sampai pada akhirnya menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ya, berdasarkan ya ide dan gagasan teori para filsuf sebelum Auguste Comte itu tadi. Itulah sebabnya tadi kumulatif tadi ya, ciri dari sosiologi itu. Jadi mengembangkan ataupun disusun teori-teorinya berdasarkan teori yang sudah ada pada waktu itu ya. Lalu tahapan berikutnya nanti kita akan lihat dan belajar sosiologi pada masa Auguste Comte. Lalu sesudah beliau wafat ada yang disebut dengan sosiologi sesudah Auguste Comte.
Dan yang terakhir yang sekarang ini kita masuki ini adalah sosiologi modern. Jadi sosiologi modern yang sekarang ini. Ya. Nah, itulah sebabnya ini Auguste Comte tadi, filsuf itu tadi adalah orang yang pertama kali mengkaji sosiologi berdasarkan ruang lingkup ilmu sosiologi berdasarkan tahapan perkembangan masyarakat. Ya, jadi beliaulah yang berjasa, dan beliaulah atau Auguste Comte lah ilmuwan berasal dari Prancis. Dia berasal dari Prancis yang pertama kali mencetuskan dan menggunakan istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial. Jadi beliaulah yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi. Sebelumnya belum ada istilah sosiologi itu. Dengan demikian, yang seperti tadi yang saya sampaikan, pada akhirnya beliau disebut atau dikenal sampai sekarang menjadi Bapak Sosiologi. Jadi beliau disebut sebagai Bapak Sosiologi. Nah, tahun di mana dia pertama memberikan definisi ilmu tersebut sehingga membedakan dengan ruang lingkupnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, itu pada tahun 1842. Dan pada tahun itulah dia dinobatkan sebagai Bapak. Oke, sekarang kita lihat tahapan berikutnya. Tahapan yang pertama. Jadi tahapan yang pertama itu pada era sebelum Auguste Comte. Apa yang terjadi pada era sebelum Auguste Comte? Di mana sosiologi belum terbentuk sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Jadi belum menjadi disiplin ilmu yang tersendiri, gitu ya. Karena apa? Pada masa era sebelum Auguste Comte, pada periode itu baru berkembang pemikiran-pemikiran filosofis tentang kehidupan sosial atau masyarakat yang ditemukan oleh para filsuf. Jadi selain Auguste Comte, karena Auguste Comte juga salah seorang filsuf ya. Jadi pada periode sebelum Auguste Comte itu sudah ada pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan, ide-ide, bahkan mungkin teori-teori ya dari para filsuf ya, tentang apa? Khususnya tentang kehidupan sosial atau masyarakat. Dan itulah yang dijadikan Auguste Comte sebagai dasar untuk menyusun pemikiran filosofisnya. Nah, di era itu ada disebut dengan sosiologi Plato. Ya. Itu sosiologi Plato itu sebelum Masehi malah ya. 429 sampai dengan 37 Masehi. Ya, sebelum Masehi. Ini pemikiran filosofinya adalah ini ide dan gagasannya. Ya, masyarakat adalah refleksi dari kehidupan manusia secara perorangan yang memiliki 3 unsur: nafsu, semangat, dan intelijensia. Lalu yang menarik ini Pak filsuf Aristoteles ya, atau disebut dengan sosiologi Aristoteles. Jadi itulah sebabnya kenapa disebut dengan sosiologi sebelum Auguste Comte. Ini pada masa 384 sampai dengan 32 sebelum Masehi ya. Ini sebelum Masehi. Menarik di sini dia berkata gini. Masyarakat yang merupakan sebuah sistem ya, masyarakat adalah merupakan sebuah sistem yang dapat dianalogikan dengan organisme biologis manusia. Nah, ini bahasanya agak sedikit tinggi ya, karena ini bahasa filsafat ya. Jadi karena tadi induk dari semua ilmu pengetahuan adalah filsafat. Jadi bahasa-bahasa yang disampaikan di sini adalah bahasa-bahasa yang sifatnya tinggi ya. Bahasa filsafat itu adalah bahasa-bahasa yang tinggi, yang artinya kalau mau dimengerti arti dan maknanya itu harus direnungkan ya, harus dipikirkan matang-matang, tidak secara mudah waktu kita baca lalu kita mengerti apa maksudnya. Jadi
menarik di sini dia berkata, ya, masyarakat itu merupakan sebuah sistem yang dapat dianalogikakan dengan organisme biologis manusia. Jadi kalau disederhanakan bahasa ini, jadi dia mau berkata bahwa masyarakat itu merupakan sebuah komponen, ya, unsur yang dapat diumpamakan atau dapat digambarkan dengan organisme biologis manusia. Organisme biologis manusia itu apa? Jadi organ tubuh manusia ini. Jadi masyarakat itu dapat digambarkan seperti seperti unsur-unsur yang terdapat di dalam organ, ya, biologis manusia. Ya, manusia organnya ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada jari, ada mata, ada hidung, dan lain sebagainya. Itu merupakan organisme biologis manusia. Apa yang menarik dari sini, saudara? Jadi yang menarik dari sini, rupanya ini jauh sebelum pemikiran Aristoteles ini ada dan berkembang, itu Alkitab sudah mengatakan hal itu. Ya. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 21, ya. Jadi sebagai orang percaya, sekalipun kita mengetahui bahwa, ya, filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan, tetapi kita harus percaya bahwa sumber, nah ini beda, ya, sumber dari semua ilmu pengetahuan itu dari Alkitab atau dari firman Tuhan, sumbernya, ya, beda dengan induk dan sumber, ya. Jadi kalau filsafat itu induk dari semua ilmu pengetahuan manapun, tapi saya mau berkata bahwa Alkitab itu adalah sumber daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, itu saya mau buktikan kepada saudara bahwa apa yang disampaikan oleh Aristoteles tadi, pemikiran filosofisnya, itu sudah ada di dalam Alkitab. Saya tidak berkata bahwa Aristoteles menyusun ide dan gagasannya itu dari firman Tuhan atau dari Alkitab, ya. Bukan itu maksud saya. Tapi sebelum, ya, Aristoteles tadi itu mengungkapkan ide dan gagasan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang dapat dianalogikakan sebagai organisme biologis manusia, itu Alkitab sudah mengatakan ini. Coba perhatikan ini, ya, ayat yang ke-14 dari 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 21. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah, ini perhatikan, telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, ayat yang terakhir, ayat 21. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ya, menarik sekali, saudara. Jadi seperti di awal yang saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa manusia itu, ya, pada hakikatnya kalau dipandang dari sudut Alkitab, saudara masih ingat, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, makhluk individu. Lalu ada yang saya kasih warna tersendiri, itu makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu artinya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa hidup dan bertahan hidup.
Dan dipertegas oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya. Dalam sebuah komunitas kita. Jadi karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, ya, makhluk sosial, yang artinya ia membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Baik, pembahasan terakhir dari tahapan perkembangan sosiologi yang sudah kita pelajari itu adalah sejarah perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Jadi saya masukkan situ, tapi ini tidak akan kita bahas, jadi saya tidak membahas ini. Lalu saya jadikan ini sebagai tugas mandiri mahasiswa, ya. Jadi ini tugas mandirinya, jadi tidak lagi membuat ringkasan dari materi bab 1 ini, tetapi tugas mandirinya kali ini adalah membuat tulisan tentang sejarah perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Jadi perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Jadi saudara menulis tentang ini, perkembangan sosiologi di Indonesia, ya, dengan ketentuan ini, minimal 2 halaman, minimal ini ya, jarak 2 spasi, jadi mengikuti metode menulis makalah yang sudah pelajari di semester ganjil. Nah ini sumbernya bisa dari buku dan internet, ya, bukan dari diktat, ya. Jadi jangan ambil dari diktat, ya. Jadi mungkin saudara ada teman yang punya diktat, khususnya di tingkat tingkat 1 reguler pagi, mereka sudah dapat diktatnya, atau saudara dapat warisan diktat dari kakak-kakak tingkat sebelumnya. Jadi saya tidak mau saudara membuat sejarah perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia yang sumbernya dari diktat, ya, tapi ambil saja dari internet, ya. Kalau bukan dari internet, dari buku, ya. Kemudian sama prinsipnya, jadi dikirim ke WA saya sebagai dosennya paling lambat hari Minggu, ya. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Jadi sebelum perkuliahan, ya, yang berikutnya, yang pertemuan yang ketiga pada tanggal 11 nanti, ya. Jadi dikirim ke saya, ya, seperti yang saudara sudah lakukan, ada yang sudah masuk tugas mandirinya, ya. Itu, ya. Jadi ini tidak saya bahas, jadi saudara yang akan mengajar saya, ya, memberi saya informasi tentang perkembangan atau sejarah perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Searching saja di internet, lalu informasi-informasi yang saudara dapatkan di situ diringkas sedemikian rupa sehingga jadi minimal 2 halaman, jarak 2 spasi, ya. Jadi tidak presentasi video, tapi dalam bentuk Word, ya, dalam bentuk Word atau Microsoft Word, ya. Jadi dikirim filenya ke saya. Ya, karena itu kita tidak bahas, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita yang terakhir sebelum kita mengakhiri pembahasan bab 1. Jadi pembahasan yang terakhir atau materi terakhir dari bab 1 adalah bicara soal kegunaan atau manfaat ilmu sosiologi. Ya, tadi dari segi persyaratan filsafat ada namanya aksiologis. Jadi kalau saudara masih ingat, kalau saya ulang, ada ontologis, epistemologis, lalu ada aksiologis. Jadi aksiologis itu berbicara soal manfaat apa yang diberikan oleh ilmu sosiologi ini. Ya, jadi tadi sudah secara ringkas saya sampaikan, tapi ini secara detail atau berkenaan dengan manfaat dan contoh. Jadi ada contohnya, ya, di sini, ya. Jadi sosiologi memberikan manfaat secara praktis melalui penelitian ilmiah, karena sosiologi modern itu menekankan research atau penelitian yang mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, ya, yang kegiatan ilmiah yang didasarkan pada proses analitis dan konstruksi, di mana
penelitian adalah mengungkapkan kebenaran dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, misalnya ini manfaatnya. Kita bisa mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial atau penyimpangan sosial. Selanjutnya informasi itu menjadi masukan untuk mengambil keputusan atau kebijakan untuk pengembangan masyarakat. Sebagai contoh, adalah manfaat penelitian sosiologi dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunannya, dalam merencanakan pembangunan selalu dibutuhkan data-data akurat tentang perkembangan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita mau merencanakan untuk membangun satu daerah, misalnya pemerintah, misalnya melakukan itu, ya itulah sebabnya harus dibutuhkan data-data yang akurat tentunya tentang perkembangan masyarakat di daerah itu. Misalnya mengenai perkembangan proses sosialnya, bagaimana kelompok-kelompok sosial di sana, lalu kebudayaannya, lalu lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Data-data itu diperlukan dalam proses perencanaan. Lalu melalui penelitian sosiologi, data-data itu tadi yang sudah diperoleh, dan akhirnya menjadi masukan yang penting bagi pihak pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan satu daerah. Nah, sekarang contohnya yang sekarang sudah digiatkan oleh pemerintah, misalnya rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, ya. Jadi saudara perlu tahu bahwa sebelum diputuskan, sebelum Jokowi memutuskan di mana ibu kota negara yang baru akan didirikan, itu sebelumnya dia sesudah sampai kepada keputusan di daerah yang dipilih adalah Kalimantan Tengah, itu sebelum melakukan pembangunan di sana yang seperti kalau sudah dilakukan itu, dia mengirim dulu sosiolog-sosiolog, pakar-pakar sosiologi, pakar-pakar ilmu sosial untuk melakukan penelitian di sana. Ya, tujuannya untuk mendapatkan data-data yang akurat tadi, yang saya tentang perkembangan masyarakatnya, mengenai kelompok-kelompok sosialnya, proses sosialnya, kebudayaannya, dan lembaga-lembaga ada di sana. Setelah didapatkan data-data itu, diputuskan, dimulailah proses pembangunannya, dan dimulai pada tahapan yang seperti apa yang sekarang ini yang kita sedang nikmati. Sudah dimulai pembangunan ibu kota yang baru, negara kita Republik Indonesia. Jadi itu sebagai contoh saja supaya saudara bisa lebih memahami apa kira-kira yang menjadi manfaat dari penelitian bidang ilmu sosiologi yang saudara pelajari saat ini. Baik, itu saja materi kita bab 1 hari ini. Jadi sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sama seperti waktu kita membahas pendahuluan, jika ada pertanyaan mengenai materi bab 1 ini, silakan bisa lewat grup WA atau langsung ke WA saya sebagai dosen pengajarnya, ya. Jadi seperti yang hari Senin yang lalu, jadi langsung ada yang langsung bertanya di WA grup dan saya langsung jawab, ada yang juga japri ke saya bertanya dan juga saya memberikan jawaban apa yang saudara tanyakan. Ya, tapi sebelum kita akhiri, saya ingatkan lagi tugasnya supaya saudara memahami apa yang menjadi tugas mandirinya. Jadi tidak ada tugas meringkas sekali lagi. Jadi tugasnya hanya
menulis tentang sejarah perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Ringkasannya ya, dari informasi yang saudara dapatkan dari melalui buku ataupun internet, bukan dari diktat, sekali lagi ya. Jadi saudara buat ringkasannya, perkembangan sosiologi di Indonesia secara khusus. Lalu saudara kirimkan ke WA saya paling lambat tanggal 10 Mei 2020, hari Minggu terakhir ya. Nah, lalu informasi berikutnya, pada pertemuan berikutnya saya tidak mengadakan kuis. Jadi tidak ada kuis ya nanti ya. Jadi saya baru mengadakan kuis nanti setelah sudah selesai membahas bab 2 ya. Setelah selesai membahas bab 2, jadi nanti saya akan adakan kuis bab 1, sehingga nanti ujian akhir kuliahnya soalnya jadi saya ambil dari bab 2 saja. Karena bab pendahuluan sudah ada kuisnya, lalu bab 1 juga sudah ada kuisnya, lalu ujian akhir kuliahnya saya hanya ambil dari bab 2 saja. Tidak termasuk bab pendahuluan dan bab 1. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian proses belajar mengajar kita hari ini, sebagaimana tadi kita telah membukanya di dalam doa, maka saya rindu kita juga akan berdoa mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kita hari ini. Dan itulah sebabnya sebelum kita berdoa mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kita hari ini, kembali saya mengajak kita sekalian, semua mahasiswa, ya, sebelum saudara ya meninggalkan laptop saudara atau HP saudara ya, dalam perkuliahan online ini, kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Bersamamu Bapa kulewati semuanya. Biarlah pujian ini ya, meneguhkan iman dan percaya kita bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tak pernah ku ragu
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang proses belajar mengajar hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang kami boleh nikmati. Terima kasih untuk pengetahuan yang kami boleh peroleh hari ini ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kami malam hari ini, mohon kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami dimanapun dan bagaimanapun keberadaan kami. Ketika kami beristirahat malam ini, Tuhan jaga lindungi, agar kami boleh beristirahat dengan baik dan besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, untuk kami dapat melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Dan biarlah kami mohonkan kehendak-Mu pada kesempatan yang akan datang dalam jadwal yang kami sudah tetapkan ya Tuhan, untuk kami boleh bertemu kembali dalam proses belajar mengajar ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, sekian perjumpaan kita hari ini di dalam proses belajar mengajar, dan itulah sebabnya sebagai akhir kata, terima kasih buat partisipasi semua mahasiswa dalam proses belajar mengajar ini, dan saya berharap melaluinya kita memperoleh banyak pengetahuan, juga pengalaman yang baru, hal-hal yang baru yang berguna untuk pelayanan kita ke depan. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.